Oke, selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya, Ibnu Malik. Pada pembahasan kali ini, materi dibawakan langsung oleh kelompok 4 mengenai komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya sendiri pengertiannya adalah komunikasi yang intinya cara kita berinteraksi dengan orang dari budaya berbeda. Jadi bukan cuma masalah berbeda bahasa, tetapi juga beda nilai, kebiasaan, sikap, dan juga cara berpikir kita. Misalnya waktu kamu ngobrol dengan orang Jepang atau teman dari suku lain, nah kamu harus peka sama aturan tidak tertulis mereka, mulai dari cara berjabat tangan, jarak bicara, hingga topik obrolan yang pantas dengan mereka. Kalau tidak, pesan yang kita sampaikan bisa saja nyasar atau bahkan salah kaprah. Bayangkan aja, seperti dua grup musik yang punya irama berbeda supaya bisa main bareng. Keduanya harus sama-sama menyesuaikan tempo. Begitu juga dalam komunikasi antar budaya, kita berusaha mencari frekuensi yang sama agar obrolan itu lancar meski latar budaya kita berbeda. Jadi secara sederhana, komunikasi antar budaya membantu kita mengerti dan dimengerti oleh orang yang kebiasaannya lain dengan kita. Contohnya kita mungkin suka bicara santai dan juga ekspresif, tetapi orang Jepang cenderung tenang dan juga hormat. Jika kita paham hal itu, maka kita bisa menyesuaikan gaya bicara kita, misalnya lebih formal atau menggunakan bahasa tubuh yang sopan, sehingga lawan bicara kita merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Nah, proses ini bukan hanya menghindari salah paham, tetapi juga membuka wawasan baru. Kita juga jadi belajar cara berpikir dan pandangan hidup orang lain. Intinya, komunikasi antar budaya adalah jembatan antar budaya kita membangun pengertian bersama dengan lebih sabar dan juga terbuka terhadap perbedaan. Nah, karakteristik komunikasi antar budaya materi kedua selanjutnya, yaitu komunikasi antar budaya punya beberapa ciri khas yang membedakannya dari komunikasi antar individu dalam budaya yang sama. Di antaranya, pertama itu berbasis budaya. Jadi, setiap budaya punya nilai dan juga norma sendiri. Ini mempengaruhi pesan yang kita kirim dan cara menafsirkannya. Misal, budaya kolektivis seperti banyak budaya Asia. Nah, cenderung mengutamakan grup yang menghindari konflik langsung, sedangkan budaya individualis seperti di Amerika itu lebih langsung dan terbuka menyampaikan pendapat. Jika kita tidak sadar atas perbedaan ini, kata-kata biasa saja bisa bikin singgung orang lain. Nah, yang kedua itu kontekstual, artinya pesan sering tergantung konteks sosial dan juga budaya. Nah, bahasa tubuh yang sopan di satu budaya bisa jadi menyinggung di budaya lain. Contohnya menegakkan kepala saat bicara dipandang sebagai percaya diri di satu tempat. Tapi di sisi lain itu bisa jadi dianggap menantang. Makna dalam komunikasi antar budaya kita harus membaca situasi lebih teliti lagi. Nah, yang ketiga itu multidimensional, artinya selain bahasa yang verbal, komunikasi antar budaya melibatkan ekspresi nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, intonasi suara, bahkan jarak fisik. Itu ruang pribadi antar kita dan juga audiens. Nah, semua unsur ini bisa berbeda antar budayanya. Misal, berjabat tangan lama bagi orang Indonesia itu biasa-biasa aja, tapi di beberapa negara Asia, berpelukan adalah salam keakraban. Nah, yang keempat tentang miskomunikasi. Jadi karena kompleksnya perbedaan budaya, selalu ada potensi salah paham. Bisa jadi dari kalimat singkat yang biasa kita pakai bisa berarti berbeda di budaya lain. Contohnya orang barat yang biasa bicara lugas mungkin dianggap kasar oleh orang dari budaya yang lebih halus atau mengedepankan kesantunan. Nah, yang kelima itu adaptif dan fleksibel. Artinya komunikasi antar budaya menuntut kita cara belajar dan menyesuaikan diri. Sama seperti belajar bahasa, semakin banyak berinteraksi, maka kita jadi lebih paham aturan mainnya. Dalam proses ini, kita belajar menyeimbangkan cara bicara agar bisa diterima oleh dua atau lebih budaya secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu dinamis. Budaya itu tidak statis ya teman-teman. Yang keenam, jadi cara berkomunikasi juga terus berubah. Mode, teknologi, bahkan migrasi orang ikut mempengaruhi gaya komunikasi antar budaya. Jadi kita harus tetap selalu update agar tetap relevan dan juga efektif ketika berkomunikasi antar budaya. Nah, secara keseluruhan dari 1 sampai 6, karakteristik komunikasi antar budaya itu bisa diibaratkan seperti sedang menyusun potongan puzzle yang berbeda warna dan juga bentuk. Untuk mendapat gambar yang utuh, kita harus sabar mencocok-cocokkannya satu persatu. Dengan pemahaman ini, kita jadi bisa menikmati kekayaan komunikasi lintas budaya dan mengurangi gesekan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah komunikasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori. Yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu tentang teori proxemic. Jadi cakupannya sejarah, konsep, dan juga contoh penggunaan. Nah, teori proxemic dibawakan langsung oleh antropolog Edward T. Hall sekitar tahun 1960-an. Nah, proxemic berasal dari kata proximity, yaitu artinya kedekatan.
dan juga mempelajari bagaimana jarak fisik antar manusia mempengaruhi komunikasi. Konsep dasar sederhananya yaitu setiap orang punya ruang pribadi tak kasat mata, dan sejauh mana kita mengizinkan orang masuk ke ruang itu sangat bergantung pada budaya dan juga hubungan kita dengan orang yang sedang berbicara dengan kita ataupun sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, hal ini membagi jarak antar manusia menjadi 4 zona utama. Yang pertama itu zona intim. Ini jarak sangat dekat, biasanya untuk pasangan, keluarga, ataupun sanak sahabat. Bayangkan sedang berpelukan, bayangkan saja kayak orang-orang tadi tuh, pasangan, keluarga, ataupun sahabat sedang berpelukan atau berbisik ke teman dekat. Itulah zona intim. Nah, jaraknya bisa kurang dari setengah meter. Yang kedua itu zona personal. Jarak ini untuk ngobrol santai dengan teman ataupun kerabat dekat. Biasanya sekitar setengah hingga 1,5 meter. Misalnya saat kita bercakap-cakap dengan sahabat sambil duduk di meja makan, kita ada di zona personal ini. Nah, zona ketiga yaitu zona sosial. Zona sosial itu untuk interaksi dengan kenalan atau dalam situasi formal seperti berbicara dengan rekan kerja ataupun guru. Rata-rata jaraknya dari sekitar 1,5 hingga 3 meter. Nah, di sini kita sudah menjaga sedikit jarak agar terasa profesional. Yang keempat yaitu zona publik. Zona paling jauh untuk komunikasi kepada banyak orang atau orang yang sangat tidak dikenal. Contohnya saat berbicara di depan kelas atau memberi pidato di depan umum. Nah, jaraknya bisa beberapa meter bahkan puluhan meter tergantung dari situasi kita. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita antri di kasir, orang-orang biasanya menjaga jarak sekitar 1 hingga 2 meter, yaitu zona sosial agar tidak mengganggu ruang pribadi mereka. Nah, waktu kumpul keluarga atau teman dekat, kita sering duduk atau berdiri sangat dekat, bahkan kadang berpelukan, zona intim disebutnya. Lalu ada lagi saat berbicara dengan guru di depan kelas atau dosen di depan auditorium. Kita cenderung menaruh jarak besar berada di zona sosial atau publik agar lebih formal dengan mereka. Lalu negara berbeda punya aturan, yaitu jarak sendiri. Misalnya masyarakat Amerika Latin itu cenderung berdiri lebih rapat saat ngobrol, zona lebih dekat, dibanding orang Nordik di Eropa Utara yang biasanya menjaga ruang lebih luas. Nah, kalau kita mudik atau traveling, hal ini terlihat jelas. Orang Indonesia mungkin nyaman berbicara berdekatan, tetapi orang Jepang atau Swedia mungkin akan mundur sedikit supaya tidak terlalu dekat. Intinya, teori proxemic mengajarkan kita untuk peka terhadap batas tak terlihat dalam komunikasi. Jika kita langgar tanpa sadar, misalnya tiba-tiba menepuk pundak atasan yang jarang dikenal, itu bisa jadi canggung. Bahkan sebaliknya, dengan memahami proxemic, kita bisa berkomunikasi lebih nyaman dan menghormati kebiasaan orang lain. Misalnya saat pandemik kemarin, itu muncul istilah physical distancing. Artinya, mirip dengan teori proxemic, kita diajarkan menjaga jarak tertentu agar interaksi aman dan juga nyaman. Nah, teori yang selanjutnya berarti pembahasan keempat mengenai teori komunikasi integratif, yaitu mengenai sejarah, konsep, dan juga contoh. Nah, teori komunikasi integratif di sini merujuk pada teori adaptasi lintas budaya yang dikembangkan oleh Yong Yun Kim sebagai teori populer di studi komunikasi lintas budaya. Nah, teori ini pertama kali dirumuskan pada akhir 1980-an dan mencoba menjelaskan bagaimana seseorang menyampaikan diri secara psikologis dan sosial ketika berada di budaya baru. Namanya sendiri integratif karena menekankan proses menjadi integrasi atau menyesuaikan diri secara bertahap dengan lingkungan baru. Konsep utama dari teori ini adalah proses stres, adaptasi, pertumbuhan. Jadi stres, adaptasi, pertumbuhan. Jadi stres budaya atau culture shock. Ketika pertama kali kita di lingkungan baru, seseorang mungkin kaget, bingung, ataupun kesepian karena segala hal terasa asing. Misalnya mahasiswa Indonesia yang baru kuliah di Jepang mungkin awalnya grogi dengan bahasa Jepang yang cepat dan aturan sosial yang ketat. Adaptasi ini perlahan individu mulai belajar keterampilan dan juga norma setempat. Dia mungkin belajar berbahasa lokal, ikut kegiatan budaya, ataupun mencari teman dari masyarakat sekitar. Nah, dalam fase ini, individu terus mencoba memahami cara berpikir dan berkomunikasi dengan budaya baru. Misal setelah beberapa bulan, mahasiswa tadi bisa mengerti candaan teman Jepang yang mulai berkata arigato. Arigato gozaimasu tanpa merasa canggung. Yang selanjutnya itu pertumbuhan. Setelah cukup lama, individu tersebut tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berkembang dalam budaya baru. Dia jadi lebih matang secara pribadi dan mulai memiliki identitas yang menggabungkan budaya lama dan juga budaya baru. Misalnya mahasiswa tadi sudah merasa nyaman pulang kampung ke Indonesia sambil masih menjaga kebiasaan positif dari Jepang. Seperti kedisiplinan antri dan sopan santun. Dia berhasil berbicara di kedua bahasa budaya tanpa kehilangan jati diri dia. Nah, sebagai tambahan, Kim juga menekankan dua aspek penting dalam proses ini, yaitu pertama komunikasi personal, interaksi sehari-hari dengan orang lokal seperti teman ataupun kolega, dan komunikasi sosial, partisipasi dalam komunitas atau institusi lokal, misalnya organisasi mahasiswa atau lingkungan perumahan. Nah, semakin aktif seseorang berkomunikasi, baik secara personal maupun sosial, maka semakin cepat ia beradaptasi juga. Nah, contoh nyata dari teori ini banyak kita lihat, misalnya seorang ekspatriat pekerja asing di Jakarta. Ia datang dengan latar belakang Eropa, awalnya bingung dengan cara bisnis lokal dan
kemacetan lalu lintas Indonesia, yaitu stres. Lalu dia mulai belajar sedikit tentang Indonesia, rutin ikut rapat kerja, dan akhirnya bisa merasa menjalani kehidupan di Indonesia ataupun adaptasi. Nah, setelah beberapa tahun, ia mungkin malah menikmati sambal dan bisa tersenyum sopan seperti orang Indonesia, tanpa lagi merasa canggung pertumbuhan maksudnya. Nah, proses seperti naik sepeda awalnya terjatuh, stres, lalu terus latihan, adaptasi, lalu enak nanjak sendiri pertumbuhan. Jadi ada 3 tuh poinnya: stres, adaptasi, pertumbuhan. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan, teori komunikasi integratif mengajarkan kita bahwa proses beradaptasi antar budaya itu bersifat prosesual dan memerlukan waktu, begitu pun penerapannya. Dalam dunia internasional atau migrasi, kita mengerti bahwa kesuksesan komunikasi tidak instan, tetapi melalui usaha-usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memahami dan menyerap budaya baru tanpa melupakan identitas asal. Nah, teori yang terakhir, teori selanjutnya keberapa ini? Lupa. Nah, itu teori selanjutnya muted group theory atau teori kebungkaman, mengenai sejarah, konsep, dan juga contohnya. Nah, muted group theory atau dalam bahasa Indonesia sering disebut teori kebungkaman berasal dari kajian antropologi sosial pada tahun 1970. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edwin dan Shirley Ardener dan kemudian diperluas oleh peneliti komunikasi seperti Cheris Kramarae. Itu intinya, teori ini menyoroti bagaimana kelompok yang dominan, biasanya laki-laki ataupun kelompok mayoritas lainnya, mengontrol bahasa dan wacana dalam suatu masyarakat. Sehingga kelompok marginal seperti perempuan, minoritas, etnis, ataupun golongan kelas bawah menjadi sulit mengungkapkan ide mereka. Nah, konsep dasarnya seperti dalam setiap budaya, kata-kata dan istilah yang ada seringkali diciptakan oleh kelompok yang berkuasa. Misalnya sebagian besar penulis sejarah dan pencipta bahasa adalah laki-laki, sehingga kebanyakan istilah mencerminkan pengalaman dari laki-laki. Akibatnya, pengalaman perempuan atau kelompok lain sulit diungkapkan secara pas, karena kosakata yang tersedia itu tidak sesuai dengan mereka. Nah, kelompok-kelompok kecil atau marginal ini pun harus menyesuaikan diri dengan bahasa dominan jika ingin didengar. Inilah yang membuat mereka tersirat terbungkam. Nah, beberapa asumsi penting dari teori kebungkaman yaitu pertama, perbedaan pengalaman hidup. Nah, kelompok dominan dan marginal punya pengalaman hidup yang berbeda. Contohnya dalam banyak budaya tradisional, perempuan sering berkutat di urusan rumah tangga dan anak-anak, sedangkan laki-laki lebih dominannya di luar mencari nafkah. Karena pengalaman ini berbeda, cara pandang dan hal ingin diungkapkannya pun berbeda. Seperti itu. Yang kedua, bahasa sebagai alat dominan. Biasanya sistem persepsi dan bahasa yang berlaku di masyarakat adalah milik kelompok dominan. Artinya, kalau suatu kata atau konsep tidak ada dalam bahasa dominan, orang dari kelompok marginal atau kecil ini sulit sekali menyampaikannya secara akurat. Misalnya, pernahkah kalian merasa ada istilah atau ungkapan yang cocok untuk perasaan kita, tetapi kita tidak ada pada ungkapan tersebut, kata dalam sehari-harinya. Nah, itu contohnya ya. Jadi terutama jika perasaan itu lebih sering dialami oleh satu kelompok. Nah, penyesuaian diri selanjutnya. Penyesuaian diri agar tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kelompok marginal sering terpaksa mengubah cara mereka berbicara ataupun berpikir agar sesuai dengan norma kelompok dominan. Misalnya seorang karyawan perempuan mungkin harus menggunakan istilah-istilah teknis yang dibuat laki-laki agar idenya serius didengar dalam rapat. Nah, proses penyesuaian ini membuat suara asli mereka kurang terdengar. Nah, seperti itu. Nah, contoh dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, di dunia kerja, ide-ide dari karyawan perempuan mungkin kurang didengar kalau dikemas dalam bahasa mereka sendiri. Kadang mereka harus mentranslatekan gagasan ke dalam istilah yang umum dipakai dalam dunia bisnis yang cenderung berbahasa maskulin. Nah, contoh di media massa, cerita-cerita perempuan atau minoritas sering terabaikan kalau tidak cocok dengan narasi umum. Misal dalam berita olahraga, liputan sepak bola putri sering kalah perhatian dengan sepak bola pria, meski prestasinya sama membanggakannya. Lalu ada lagi sejarah dan juga sastra juga banyak menunjukkan bias ini. Banyak kisah-kisah pahlawan perang, umumnya itu laki-laki yang diceritakan. Sementara kontribusi wanita di balik layar sering tak tercatat dalam sejarah. Ini membuat wacana pahlawan lebih banyak mencerminkan suara laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, teori kebungkaman itu mengejak kita lebih peka agar semua orang bisa bersuara, diperlukan keadilan dalam penggunaan bahasa dan juga ruang publik. Dalam praktiknya, kita bisa mulai dengan mendengarkan cerita dan juga perspektif kelompok yang biasanya terpinggirkan, serta menciptakan istilah atau media baru yang mewakili pengalaman mereka. Misal di era digital ini muncul ruang-ruang diskusi online bagi perempuan atau komunitas minoritas untuk mengekspresikan diri dengan kata-kata mereka sendiri. Dengan begitu, suara yang terbungkam perlahan-lahan akan terdengar kembali dalam percakapan sosial kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.